Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah online. Jemaat, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mendengar panggilan ibadah yang diambil dari Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Mari jemaat kita untuk saat teduh. Ibadah hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerahnya atas kita yang beribadah kepadanya. Amin. Berilah hormat. Jemaat sekalian, kita bersyukur ketika hari ini masih diberi kesempatan sekali lagi boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Anugerah-Mu begitu besar bagi kami Bapa. Hari kami lewati, minggu sampai bulan kami akhiri dengan pertolongan kemurahan-Mu. Dan kami memasuki bulan Juni ini bukan karena kami hebat dan kuat, tetapi kami sungguh bergantung dari kemurahan demi kemurahan-Mu. Dan kami mengakui begitu banyak kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga kami percaya campur tangan-Mu, bahkan ketika kami menghadapi masa sulit di dalam hidup kami. Tuhan setia, Tuhan menyertai dan tidak meninggalkan kami. Satu bukti nyata kami alami penyertaan-Mu. Hari ini kami bisa beribadah bersama dengan keluarga kami. Engkau tarik hati kami untuk datang kepadamu. Kami boleh bersyukur kepadamu. Kami datang dengan membawa seluruh hidup kami, kejujuran kami, membawa pergumulan kami, beban kami Tuhan. Namun kami sekali lagi mohon, kiranya biarlah itu
Tuhan boleh tanggalkan, supaya kami dapat datang untuk menyembah-Mu, untuk bersyukur kepadamu. Ampuni ketika kami lemah, ampuni ketika kami berdosa dengan hati, pikiran, dan rencana-rencana kami, ambisi-ambisi kami, bahkan kedagingan kami. Kuduskan kami Tuhan, supaya berkat kehadiran Allah dan berkat-berkat-Mu limpah, tidak terhalang dengan dosa kami. Kristus, Engkau mengampuni kami, dan Engkau datang bukan hanya mengampuni, tapi juga menguduskan, supaya hidup kami makin layak. Berkati ibadah ini dengan kehadiran-Mu, dalam Kristus Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih setia yang tidak bersekudahan bagi setiap orang yang percaya, yang setia dan mengandalkan Dia. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Mari kita pujikan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai zamannya.
yang dikasih Tuhan, meskipun badai menerpa kita, tetapi percaya kasih Tuhan tidak akan meninggalkan setiap kita. Mari kita pujikan Hatiku Percaya. Mari Bapak Ibu, kita pujikan dengan sukacita dan bergembira. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia membantu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, aku kasih setiamu dapat diriku. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, aku kasih setiamu tak pergi dariku. Itu baik, sungguh baik bagimu, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang kau perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus
Sebelum kita memasuki firman, mari kita terlebih dahulu untuk memujikan pujian Jalan Tuhan. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Perenungan firman Allah pada saat ini kita akan bersama-sama membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-40 ayat 23 dan pasal 41 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Fir'aun bahwa ia sendiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya. Lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunannya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang lain dan bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Segera setelah ia tertidur pula dan bermimpi kedua kalinya, tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun, agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang yang berilmu di Mesir.
Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Fir'aun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pegawai istana beserta dengan kepala juru roti. Pada suatu malam juga kami bermimpi dan kepada juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia mencukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi ku dengar tentang engkau hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Ayat 16, Yusuf menyaut Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah, juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca dan kita diberi pengertian dan kita menghidupi kebenaran ini bersama-sama. Mari jemaat kita berdoa. Tuhan, sapa kami lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami mengerti kehendak-Mu. Roh Kudus membimbing kami bagaimana kami menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Roh Kudus adalah pribadi yang penting yang sudah Engkau berikan kepada kami, berdiam di dalam hidup kami, menjadi penolong bagi kami, memimpin bagaimana kami menjalani kehidupan di dalam penyertaan-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan, dan kami setiap jemaat-Mu, Roh Kudus bantu kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, lupakah Allah kepadaku? Satu tema perenungan yang kita ingin bersama-sama bahas di dalam satu narasi Alkitab, di dalam kitab Kejadian yang begitu sangat menarik. Dan saya rindu mengambil satu bagian nats ini untuk menjadi perenungan kita. Bagaimana ketika saudara dan saya melewati dan menghadapi masa sulit di masa pandemi yang pada kenyataannya sampai hari ini belum berakhir. Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan pada satu peristiwa penting di dalam Alkitab ini, bahwa peristiwa ini menjadi satu pelajaran yang berharga bagaimana kita mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita ketika kita menjadi umat-Nya, bahwa Allah tidak sekali-kali melupakan kita umat-Nya. Dia adalah Allah yang setia kepada perjanjian. Ketika menyertai Yusuf di dalam situasi-situasi kehidupannya, ada dua fase hidup daripada Yusuf. Ketika pada usia 17 tahun, dia harus terpisah dari orang yang dicintainya, ayahnya dan saudara-saudaranya. Ketika dia sepertinya terculik dan dia dengan paksa dijual menjadi budak di Mesir. Dan masa pergumulan 13 tahun menjadi masa-masa yang sulit yang membentuk hidupnya menjadi seorang yang begitu sangat dewasa. Dan bagaimana dia belajar mengenal Allah yang menyatakan dirinya kepada nenek moyangnya Abraham, Ishak, dan orang tuanya Yakub yang disebut Israel adalah Allah yang setia kepada perjanjian dan Allah yang menyertai. Ada satu agenda Allah yang harus terlaksana untuk memelihara umatnya di dalam segala situasi kehidupan. Kita boleh lihat bagaimana setiap perjalanan, setiap orang-orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang melewati fase-fase di dalam kehidupannya dengan dua hal. Yang pertama adalah fase kehidupan yang diberkati di dalam kenyamanan. Dan saudara, kalau kita boleh melihat bagaimana keluarga Yakub Israel adalah keluarga yang begitu sangat diberkati oleh Tuhan, sebagaimana janji yang diberikan kepada Abraham, nenek moyangnya, dan juga kepada Ishak,
ayahnya. Dan itu juga dialami oleh Yakub di dalam perjalanan keluarganya. Saudara, dan yang kedua adalah fase kehidupan, bahwa ketika mereka menjadi umat yang dipilih Allah, umat yang menerima perjanjian dari Allah, bukan berarti covenant perjanjian Allah itu membuat kehidupannya selalu pada zona nyaman. Allah mengizinkan masa-masa krisis di dalam kehidupan perjalanan Israel, yaitu Yakub dan keluarganya. Saudara, keluarga Yakub bukanlah keluarga yang ideal, sama seperti kehidupan kita. Di dalam keberdoaan Yakub dan keluarganya, tapi di situ ada intervensi Allah, ada campur tangan Allah yang luar biasa menyertai kehidupan Israel. Dan kita juga harus percaya di dalam hidup kita, di dalam semua situasi hidup kita, Allah menyertai saudara dan saya. Saudara, fase kehidupan Yusuf ketika telah terpisah dari orang-orang yang dicintainya, di masa dia disertai Tuhan dan dia mendapatkan segala kebaikan daripada Potifar ketika dia menjadi seorang pegawai yang begitu sangat setia. Dan semua kepercayaan diberikan kepada Potifar untuk menjadi orang penting yang memanage seluruh kehidupan keluarganya. Di dalam situasi itu, dia sungguh menghadapi masa ujian. Dia dicobai di dalam masa kelimpahan dan juga di dalam masa ketika dia menikmati zona nyaman. Dia menghadapi satu kondisi, dia dicobai. Dia tiap-tiap hari digoda oleh istri Potifar. Tetapi saudara, Alkitab mencatat bagaimana dia menjaga sungguh-sungguh untuk hidupnya tidak berdosa kepada Allah. Ini adalah kekuatan yang diberikan Tuhan secara khusus kepada Yusuf untuk menjalani kehidupan di dalam agenda rencana Tuhan yang harus digenapi melalui kehidupannya ketika dia di Mesir. Jemaat sekalian, kemudian kalau kita boleh melihat fase kehidupan daripada Yusuf pada saat itu, dia harus dijebloskan ke dalam penjara. Saudara, kitab Kejadian ini tidak ditunjukkan bagaimana penderitaan, kesengsaraan Yusuf ketika di penjara. Tetapi Mazmur menuliskannya di dalam Mazmur 105 ayat 18. Saya bacakan demikian. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Saudara, Yusuf mendapatkan situasi hidup yang buruk. Dia di dalam keadaan krisis yang luar biasa. Dan saudara, tetapi di sana juga, di penjara, Alkitab menegaskan Yusuf disertai oleh Allah. Dan apa yang dilakukannya dibuat Tuhan berhasil. Ketika ada dua pegawai daripada Fir'aun yang pada saat itu dipenjara bersama-sama, dan ketidakperkenanan Fir'aun yang membuat mereka harus menghadapi eksekusi, dikembalikan pada posisinya atau dijatuhi hukuman mati. Dan mereka dua-duanya bermimpi, dan Tuhan memakai Yusuf untuk menafsirkan, untuk mengartikan mimpi itu. Dan tepat seperti yang dikatakan oleh Yusuf, mimpi itu akhirnya sungguh terjadi. Sehingga juru minum daripada Raja Fir'aun dikembalikan kepada posisinya untuk melayani Fir'aun. Sementara juru roti harus ditinggikan tetapi digantung dan dihukum mati. Jemaat sekalian, dan setelah itu dikatakan Yusuf menyampaikan segala yang menjadi pergumulannya kepada juru minum. Jika ini benar terjadi, ingatlah akan aku, sampaikanlah perihalku, bahwa di tempat ini, di dalam penjara ini, aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi di ayat pasal yang ke-40, Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakannya. Kebaikan yang dilupakan oleh manusia, tetapi lupakah Allah?
Apakah Allah adalah Allah yang melupakan perjanjiannya dan kesetiaannya untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Allah? Jawabannya pasti, Allah tidak melupakannya. Di dalam nats panggilan kita diingatkan, kalaupun seorang ibu, dia melupakan anaknya, namun Allah sekali-kali tidak pernah melupakan umatnya. Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian ini kita boleh ditunjukkan sebuah narasi yang begitu menarik, di mana Fir'aun bermimpi dan mimpi itu terulang 2 kali. Dan mimpi itu menggelisahkan hidupnya. Dan kemudian dikumpulkanlah orang-orang pandai. Dikumpulkanlah ahli-ahli juru mimpi untuk menafsirkan. Untuk mencari arti daripada mimpi itu. Tetapi sungguh tidak ada satupun yang mampu. Dan kemudian inilah intervensi Allah. Bahwa Allah menyatakan anugerah untuk tidak melupakan apa yang dipersiapkan di dalam rencananya. 2 tahun dilupakan juru minum itu. Dan pada saat melihat tuannya Fir'aun di dalam kegelisahannya begitu hebat. Ini sungguh cara Tuhan. Dia diingatkan dan dia mengatakan dia merasa bersalah. Karena selama 2 tahun telah melupakan peristiwa itu untuk tidak menceritakan kepada siapapun termasuk kepada Fir'aun. Kemudian juru minum itu menyampaikan bagaimana dia telah ditolong oleh seorang Ibrani, seorang muda tetapi berada di dalam penjara. Kemudian apa yang dilakukan? Dan pada saat itu Fir'aun memanggil Yusuf dan Yusuf mencukur berpakaian bersih dan rapi untuk datang di hadapan sang penguasa Mesir. Dan Bapak Ibu, ada kata yang menarik di situ untuk kita pelajari dan bagaimana kita boleh mengambil teladan bagian ini. Di bagian pasal yang ke-41 ayat yang ke-15. Fir'aun berkata, berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah ku dengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Perhatikan di ayat yang ke-16. Mari kita membaca bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. 2, 3. Yusuf menyahut Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberikan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Saudara, kita boleh melihat bagaimana pribadi Yusuf. Dia bukan seorang yang sombong. Dia bukan seorang pribadi yang mengandalkan kekuatan sendiri. Dia melewati fase kehidupan yang disertai oleh Allah. Dia pernah mengalami masa kebaikan dan kejayaan ketika menjadi pegawai Potifar dan mendapatkan kedudukan yang penting. Tetapi di situ Yusuf punya integritas yang luar biasa. Dan dia menjaga hidupnya untuk tidak berdosa kepada Allah. Dan sekarang ketika dia diperhadapkan kepada Fir'aun untuk bagaimana Fir'aun mengharapkan Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Dia pun berkata, bukan aku yang mampu mengartikan mimpi, tetapi Allah yang berkuasa. Saudara, di sini Yusuf menyatakan siapa Allah yang disembah oleh Abraham, oleh Ishak, dan juga oleh orang tuanya Yakub atau Israel. Dan bagaimana Yakub mendidik anak-anaknya termasuk Yusuf untuk mengakui bahwa sungguh Allah lah yang berkuasa di dalam seantero hidupnya dan di dalam peristiwa detil perjalanan keluarganya termasuk hidupnya secara pribadi. Dan kemudian pada saat itu Fir'aun menceritakan 2 mimpinya. Saudara, dengan pertolongan Tuhan akhirnya Yusuf dimampukan untuk mengartikan 2 mimpi daripada Fir'aun yang sama. Bahwa 7 lembu tambun dan 7 bulir gandum yang sangat baik itu adalah masa 7 tahun kelimpahan. Sementara 7 lembu yang kurus yang memakan
yang habis daripada lembu tambun, dan juga 7 bulir gandum yang buruk, yang kurus, yang memakan 7 butir gandum yang sangat subur. Itu adalah masa daripada kekeringan, kelaparan, masa krisis yang hebat. Dan saudara, ketika 2 kali dinyatakan kepada Fir'aun, Yusuf mengatakan di dalam bagian itu bahwa apa yang telah diperlihatkan itu akan dilakukan oleh Tuhan. Dan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, Allah akan segera melakukannya. Ternyata ini adalah satu agenda Allah. Hal yang akan terjadi ini adalah merupakan intervensi Allah. Bagaimana sesuatu terjadi di dalam kedaulatannya. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi di luar daripada semua karya kehendak Allah. Yang kedua saudara, Yusuf bukan hanya mengakui bahwa segala hikmat untuk mengartikan mimpi itu bukan berasal dari dirinya, tetapi dari Allah. Namun saudara, di dalam bagian ini yang kedua, dia juga memberikan advice, yaitu nasihat bagaimana jalan keluar yang harus dilakukan oleh Fir'aun. Bagaimana dia menyatakan bahwa pentingnya seseorang dan pentingnya dipersiapkan di masa kelaparan itu untuk menyiapkan lumbung-lumbung, untuk menyiapkan setiap tempat-tempat di setiap kota dan wilayah Mesir. Bagaimana menimbun setiap gandum supaya pada masa kelaparan itu, baik yang ada di Mesir dan di seluruh bumi sekitar Mesir, akan dapat teratasi. Saudara, mari kita boleh lihat kesan daripada Fir'aun. Di situ dikatakan ayat yang ke-38. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Saudara, kita boleh melihat di sini bagaimana Alkitab menyatakan Yusuf adalah seorang yang dipimpin oleh roh Allah. Seorang yang penuh roh Allah. Saudara, di dalam perjanjian lama, pribadi Allah ketiga di dalam Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus, diperkenalkan sebagai pencipta. Dan Roh Kudus juga diperkenalkan bagaimana berkarya kepada orang-orang khusus untuk tujuan yang khusus. Salah satunya adalah Yusuf. Dan saudara, kita bersyukur di dalam masa perjanjian baru, bukan hanya orang-orang khusus yang menerima kepenuhan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Kristus sudah naik ke surga bersama Bapanya, mengutus pribadi Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penasehat kita, sebagai pendamping kita, yang memberi kita hikmat dan tuntunan. Seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Ayat yang ke-13 berkata begini, tetapi apabila Ia, Roh Kudus, datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, apa yang Yesus katakan ini menjadi satu kekuatan dan penghiburan kepada kita. Bahwa ketika kita menghadapi fase di dalam hidup kita, di mana saat ini posisi fase hidup kita? Apakah di masa zona nyaman ataukah di masa sulit di dalam masa pandemi ini? Saudara, Alkitab ingin mengajarkan kepada kita saat kita berada pada fase yang nyaman. Ketika saat ini kelimpahan hidup dan berkat itu ada pada saudara. Ketika saudara diberi kesehatan, ketika saudara diberi pekerjaan yang tetap bisa berjalan dengan baik, ketika usaha saudara tetap bisa berjalan dengan baik, ketika saudara masih bisa berkarya dengan karya-karya yang sungguh-sungguh dibuat Tuhan berhasil. Adakah pengakuan di dalam hidup kita bahwa itu adalah karya pekerjaan Allah di dalam hidup kita? Namun saudara juga diingatkan di dalam masa fase kelimpahan ini, di dalam fase nyaman ini, saudara diingatkan bahwa ketika kita di dalam keadaan kelimpahan, atau ketika kita di dalam keadaan fase nyaman, saudara diingatkan bahwa ada masa pencobaan itu datang. Sehingga kita berdoa
Supaya masa kelimpahan itu tidak membuat kita lupa kepada siapa yang memberi hidup dan berkat kita. Berapa banyak orang-orang yang mengaku diri Kristen ketika hidupnya telah berhasil dan mereka melupakan Allah. Allah tidak melupakan di masa-masa ketika orang ini bergumul sedemikian dan ketika Allah memberkatinya. Sangat sayang, justru orang ini melupakan Allah. Saudara, ataukah mungkin saudara pada fase yang kedua? Saudara di masa pandemi ini saudara mengalami masa sulit, masa krisis. Tapi kita boleh belajar dari Yusuf. Di dalam masa sulit dia tidak mengeluh, dia tidak putus asa, dia tidak kecewa, dia tidak marah kepada Tuhan. Namun dia tetap melakukan karya kebaikan. Dia menyatakan pertolongan yang nyata di dalam kehidupannya. Dia masih bisa melakukan sesuatu yang di dalamnya orang lain terberkati. Demikian juga hidup kita. Ketika kita mengalami masa krisis ini, berarti ada sesuatu yang Tuhan siapkan untuk kita. Saudara, bagaimana kita menerapkan kebenaran ini? Jika saat ini kita harus mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah, dan kita dipersiapkan untuk memasuki masa era new normal. Saudara, saya melihat dalam sebuah gambar yang ada, saudara, bersama dengan saudara. Nah, di situ di dalam masa new normal, saudara, di situ seseorang yang harus dipersiapkan untuk apa? Untuk memang menjalani kehidupan yang harus dilanjutkan. Saudara, di situ ada perbekalan, ada persiapan di masa-masa era pandemi ini, bahwa membawa perbekalan sendiri, membawa peralatan kesehatan, menjaga tubuhnya supaya tetap sehat, fit, dengan menggunakan masker dan berbagai hal yang harus dipersiapkan. Saudara, demikian di dalam narasi kitab Yusuf ini. Ketika akan melewati masa krisis, Allah lewat pimpinan Roh Kudus-Nya akan menyiapkan keluarga Israel, yaitu keluarga Yakub, untuk melewati masa sulit ini. Allah tidak meninggalkan, Allah tetap menyertai, Allah memberikan hikmat dan tuntunan, dan Allah memakai Yusuf untuk terlebih dahulu datang ke Mesir. Setelah 13 tahun, dia dibuang oleh saudara-saudaranya dan dijual menjadi budak. Namun di situ Tuhan berkarya. Saudara, biarlah hidup kita akan boleh menjalani kehidupan yang akan tetap terus berlanjut ketika kita menghadapi masa sulit. Saudara, ketika Mesir dan Israel serta keluarganya dan pada saat itu penduduk bumi mengalami masa krisis, di situ Tuhan berkarya, memberi hikmat dan juga memberi jalan keluar. Demikian juga dengan hidup kita. Kita harus percaya bahwa di masa pandemi, di masa sulit ini, dan ketika saat ini kita sudah melewati masa beberapa bulan di masa krisis secara ekonomi, krisis mungkin saudara dalam kondisi kesehatan, keuangan kita, keberadaan daripada pekerjaan kita. Saudara, kita harus percaya bahwa Allah adalah Allah yang tidak melupakan saudara dan saya. Allah menyertai kita dan Allah memberi hikmat kepada kita. Dan ingat saudara, ketika kita dibuat Tuhan masih bisa berkarya sampai hari ini, masih diberi keberhasilan sampai saat ini, biarlah kita mengakui itu bukan karena kekuatan kita, tetapi itu karena karya Allah, sama seperti pengakuan Yusuf, karena pekerjaan Allah di dalam hidupnya. Yang kedua saudara, di dalam masa sulit Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan memberikan tuntunan dan Tuhan berkarya lewat pribadi Roh Kudus sebagai sumber hikmat, menyatakan hal-hal yang belum terjadi dan kita menjalani hidup tiap hari. Tuhan lewat Roh Kudus berkarya dalam hidup kita dan tuntunan yang diberikan adalah kebenaran firman-Nya. Sehingga ketika kita menjalani studi, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan segala karya aktivitas kita di masa pandemi ini, di dalam masa new normal ini,
Kita adalah orang-orang yang diberikan tuntunan, hikmat. Dan kita adalah orang-orang yang akan diberikan jalan keluar, mengatasi masa sulit dengan hikmat daripada Allah Roh Kudus. Mari saudara, yakini bahwa Allah tidak melupakan saudara dan saya. Mari kita bergantung kepada karya pemeliharaan Allah. Biarlah kita mengakui bahwa saat ini ketika saudara dan saya diberikan jabatan, diberikan kedudukan, diberikan kepandaian, kesehatan, diberikan harta, apakah saudara mengakui itu semua dari Tuhan asalnya dan bagi tujuan kemuliaan Allah? Yang kedua saudara, kalau Allah menyertai Yusuf di masa-masa sulit dan dia diberikan hikmat untuk mengatasi masa sulit yang dia akan hadapi bersama Mesir dan bersama seluruh bumi pada saat itu. Allah yang sama, yaitu Allah yang berkuasa, yang diakui oleh Yakub, yang juga diakui oleh Yusuf adalah Allah yang berkuasa untuk memberi kita hikmat dan jalan keluar. Kita harus tetap terus menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Kita bukan orang-orang yang berhenti, berpangku tangan, berputus asa di dalam kecewa, di dalam kemarahan, di dalam kesedihan. Tetapi kita akan melanjutkan kehidupan kita, keluarga kita. Karena di sana Tuhan senantiasa menyertai dan akan memelihara saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam kasih karunia-Mu, kiranya kami meyakini bahwa Allah tidak melupakan kami, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami, akan terus menyertai langkah hidup kami. Koreksi hidup kami pada posisi mana saat ini hidup kami. Jika ada kelimpahan dan masa nyaman dan segala keberhasilan, kiranya kami mengakui semua karena karya Tuhan di dalam hidup kami. Dan jika kami menghadapi masa sulit, Tuhan, dan kami harus tetap menjalani kehidupan masa sulit di pandemi ini, yakinkan seperti Tuhan menyertai Yusuf dengan kuasa Roh Kudus, sertailah kami, ya Allah Roh Kudus, untuk memberi kami hikmat, tuntunan, dan jalan keluar. Karena kami akan terus menjalani hidup saat ini dan yang akan datang di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Kiranya terang firman-Mu menerangi hidup kami dan kami memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat sekalian, bersama dengan gereja sepanjang abad, mari kita nyatakan pengakuan iman rasuli yang memperbaharui hidup kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita saatnya untuk memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberi persembahan, mari kita pujikan terlebih dahulu dengan pujian Kau Tak Kulupakan. Tuhan berjanji Kau takkan kulakan. Siapakah gerangan yang menggoncangku? Walau di lembah yang gelap gulita akan dicerahkan oleh kasih-Nya. Kau takkan kulupakan. Bukan pemimpinmu, takkan menurunmu. Kau takkan kulupakan. Menolongmu dan menghiburmu. Karena Ia berjanji, Ia janji
dan dalam maju sukacitalah. Tak seorang hamba dapat diandalkan, hanya Sang Penebus tetap setialah. Kau takkan lupakan, Tuhan memimpinmu, takkan menurunmu. Kau takkan lupakan, Tuhan menolongmu dan menghiburmu. Berdiri di depan Dia, habislah susah dan semua lagu. Betapa senang ku dengar katanya, kau hamba yang setia, mari masuklah. Kau takkan lupakan, Tuhan memimpinmu, Tuhan menuntunmu. Kau takkan lupakan, Tuhan menolongmu dan menghiburmu. Mari Bapak Ibu kita satukan hati dalam doa persembahan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah selalu menopang dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami malu ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan, kami manusia yang berdosa ini ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan, di dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami mengerti Tuhan, Engkau telah menopang selalu, Engkau telah menggandeng kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami telah memberikan sedikit persembahan kami ini ya Tuhan. Biarlah persembahan kami ini ya Tuhan, Engkau kuduskan ya Tuhan. Biarlah Engkau layakkan ya Tuhan persembahan kami ini ya Tuhan. Semoga persembahan kami ini Tuhan menjadi pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk doa syafaat yang pertama, mari kita berdoa bersyukur perlindungan dan pemeliharaan Tuhan memasuki bulan Juni, dan berdoa Tuhan Yesus sertai tiap pergumulan jemaat dalam kesehatan, ekonomi, pekerjaan, dan studi anak-anak. Kita melewati masa pandemi ini oleh kemurahannya, sehingga kita dan iman kita tetap kuat dan mengandalkan Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan pada saat ini ya Tuhan, dalam kehidupan kami ya Tuhan, mengalami kesukaran Tuhan, kesesakan napas Tuhan yang kami rasakan ya Tuhan. Begitu banyak pergumulan-pergumulan ya Tuhan yang kami rasakan ya Tuhan. Baik pergumulan perekonomian, pekerjaan, studi anak-anak ya Tuhan. Tapi kami tahu ya Tuhan, dalam kondisi ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan dalam kondisi ini Tuhan. Tuhan, di saat ini ya Tuhan, kami mohon ya Tuhan belas kasih-Mu ya Tuhan. Kami butuh ya Tuhan campur tangan-Mu ya Tuhan. Tolong ya Tuhan di dalam masa pandemi ini Tuhan. Bila kuatkan Tuhan hati kami ya Tuhan. Beri kesehatan kami semua. Beri jalan ya Tuhan. Beri kepercayaan ya Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam kondisi ini Tuhan, di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan, kami hanya mengandalkan
Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pokok yang kedua, mari kita doakan wilayah Jatim khususnya Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik yang masih dalam status zona merah, pekat, dan hitam. Berbahaya, supaya Tuhan campur tangan. Masyarakat taat aturan supaya upaya penyebaran COVID-19 ini teratasi dan disiapkan memasuki era new normal. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami hadir di hadapan-Mu kembali ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan pada kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik ya Tuhan. Tuhan, kami tahu ya Tuhan di dalam berita-berita ini Tuhan, di saat ini ya Tuhan, di daerah Surabaya begitu mengerikan dan berbahaya ya Tuhan, yang telah memasuki zona merah dan saat ini memasuki zona hitam ya Tuhan. Kami merasa juga khawatir ya Tuhan dalam kondisi ini ya Tuhan. Tapi percaya Tuhan, Engkau menuntun kami ya Tuhan. Engkau telah menguatkan kami ya Tuhan di saat kondisi ini ya Tuhan, yang begitu mengancam, begitu mengerikan ya Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan memasuki new era baru ya Tuhan. Biarlah kami semua ya Tuhan, semua rakyat Indonesia taat untuk mengikuti peraturan pemerintah. Dan juga Tuhan, yang pertama, taat kepada Engkau ya Tuhan. Dan selalu berdoa kepada Engkau ya Tuhan, hanya mengandalkan Engkau juga ya Tuhan di dalam menghadapi new era ini ya Tuhan. Bimbing Tuhan kami ya Tuhan untuk melangkah menghadapi new baru ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan syukur. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Doksologi. Puji Allah Maha Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber doa berkat oleh hambanya. Jemaat sekalian, mari arahkanlah hati dan terimalah segala berkat Allah. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, bimbingan, penghiburan, dan tuntunan dari Allah Roh Kudus akan memampukan kita untuk bersyukur dan mengakui bahwa semua keberhasilan dan kelimpahan berkat itu dari Allah. Dan ketika kami menghadapi masa sulit ini, kami akan tetap terus jalani bersama dengan tuntunan-Mu untuk memberi kami hikmat dan jalan keluar untuk hidup kami saat ini dan yang akan datang sampai Kristus datang pada kali yang kedua. Amin. Blessing song. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya
Kami persilakan duduk kembali. Ibadah selesai, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, kita bersyukur jika seluruh ibadah kita boleh usai oleh karena pertolongan Tuhan. Dan saya berharap kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan sebagai pengumuman gereja, mari kita menyimak sejenak. Jemaat didorong mengikuti persekutuan doa secara online pada hari Rabu jam 7 malam di rumah kita masing-masing bersama keluarga atau menyesuaikan. Kiranya di masa pandemi ini kita terus terdorong untuk terus dekat dengan Tuhan dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Yang kedua, jemaat akan terus tekun melaksanakan program hebat Hasrat Elion Puri untuk membaca Alkitab 2 pasal tiap hari dalam saat teduh dan doa kita. Dan kiranya banyak berkat-berkat Tuhan dinyatakan. Yang ketiga, mengingatkan kepada tiap jemaat untuk mengikuti anjuran pemerintah di dalam memutus mata rantai pandemi ini dengan memiliki pola hidup yang sehat. Sedapat mungkin beraktivitas di rumah dan kita berkegiatan di luar. Mari ikuti semua daripada aturan pemerintah. Menjaga kesehatan, menggunakan masker, sering mencuci tangan. Tuhan memberi kesehatan. Mari jemaat, kita pujikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa selalu menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara.